Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau kembali sumringah pada perdagangan Kamis 16 Januari 2025, yang mana pasar masih menimbang dampak dari dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Hingga akhir perdagangan IHSG menguat 0,39% atau 27,96 poin ke posisi 7.107. Sektor keuangan menjadi penopang terbesar IHSG yang mencapai 0,96%. Emiten perbankan raksasa seperti PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI menjadi penopang terbesar IHSG di sesi 1 hari ini, yakni mencapai 22,7 indeks poin. Lantas apakah ini menjadi kabar baik bagi sektor perbankan yang sebelumnya terus meloyo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Vice President Head of Marketing, Strategy and Planning Kiwum Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi. Selamat malam Mas Okta. Ya, selamat malam Bu. Mas Okta, seperti apa Anda Ya, melihat penguatan IHSG pada hari ini? ya. Jadi memang kalau kita lihat ini memang kelanjutan atas respon pasar ya. Yang kemarin pemangkasan suku bunga yang memang itu di luar ekspektasi dan bahkan disambut juga cukup positif oleh pasar dengan kita melihat kemarin kenaikan signifikan, hari ini juga ya walaupun hari ini tutupannya hanya 0,39% penguatannya, tetapi memang ini salah satu indikasi sudah mulai lebih agresifnya Bank Indonesia dibandingkan dengan Fed gitu ya. Tetapi kalau kita elaborasi lebih jauh, sebenarnya dampaknya juga kami juga mengantisipasi, yaitu ada salah satunya terkait dengan nilai tukar rupiah. Yang memang kalau kita lihat per hari ini, saat ini sudah mulai bergerak ke 16.370-an, dan memang ini mendekati level tertinggi dalam 5 tahun terakhir, terendah, sorry maksud kami terendah dalam 5 tahun terakhir, dan ini menjadi concern yang memang dampaknya justru malah kami khawatirkan lebih istilahnya lebih kompleks gitu ya dibandingkan dengan penguatan yang sesaat. Jadi memang kami juga mengkhawatirkan apakah penguatan atas respon agresifnya Bank Indonesia ini cukup akan menopang ISG untuk jangka yang lebih panjang, atau justru malah akan menjadi indikasi tekanan yang lebih kuat gitu ya, karena memang satu sisi seperti kurs atau nilai tukar rupiah kita ini menjadi core yang cukup kuat untuk beberapa lini bisnis gitu ya, khususnya untuk sektor keuangan, industrial, dan juga hingga manufaktur. Jadi memang ini menjadi hal yang cukup diantisipasi juga untuk ke depan. Mungkin itu, Bu. Baik Mas Okta, menurut analisa Anda sampai kapan IHSG kita ini akan cerah dan berapa lama sentimen suku bunga ini akan membuat IHSG kita terus bergairah? Ya, kami lihat at least sampai dengan pertemuan Bank Indonesia berikutnya gitu ya, atau sampai dengan nanti inaugurasi Donald Trump yang memang direncanakan tanggal 20 Januari ini, yang memang nanti kami juga melihat efek terkait dengan beberapa kebijakan yang memang sudah mulai ada indikasinya. Pertama adalah terkait dengan tarif yang memang kemungkinan akan dinaikkan lagi, khususnya dengan beberapa produk-produk dari Tiongkok yang kalau kita lihat memang sudah mulai terjadi agresivitas yang masif gitu ya untuk dijadikannya ban beberapa perusahaan-perusahaan besar dari Tiongkok, mulai dari teknologi itu seperti DJI, lalu juga dari pesawat, lalu juga mulai dari salah satunya juga yang paling besar dari games juga banyak seperti produk-produk Tencent. Jadi memang ini sudah mulai terjadi gitu ya. Cuma yang menjadi khawatiran kami adalah untuk Indonesia sendiri gitu ya. Karena memang kalau untuk Indonesia pasca bergabungnya Indonesia dengan BRICS, ini juga menjadi kekhawatiran gitu. Karena kalau kita sempat ingat Presiden Donald Trump sebelum dilantik itu juga sudah menyatakan bahwa siapapun konstituen negara yang tergabung dalam BRICS yang memang sudah mulai menjauh dalam tanda kutip ya, mulai meninggalkan penggunaan US dollar, akan dikenakan tarif sampai dengan 100%. Dan kita juga mesti elaborasi lebih jauh, karena kalau kita lihat nilai dagang ekspor Indonesia secara value itu kedua terbesar adalah Amerika Serikat gitu ya. Salah satunya adalah dari mineral yang memang kalau kita lihat seperti nikel gitu ya, kita juga banyak ekspor ke Amerika Serikat. Jadi ini kekhawatirannya gitu ya. Ya semoga euforia ini bisa berlangsung gitu ya, at least sampai dengan arah kebijakan dan juga pertemuan RBG Bank Indonesia berikutnya. Gitu, Bu. Baik Mas Okta, lantas apakah pelantikan Presiden Donald Trump pada 20 Januari mendatang ini akan memberi dampak?
Iya, seperti yang tadi kita sudah bahas, jadi memang kami melihat tendensinya gitu ya, sekali lagi, tetapi memang ini kami juga masih menantikan bagaimana pandangan, bagaimana keputusan gitu ya. Karena walaupun kita juga sama-sama tahu bahwa untuk memutuskan bahwa ada kenaikan tarif atau menyatakan adanya ban gitu ya dari satu negara ke Amerika Serikat ini memang butuh waktu yang panjang, dan memang kita melihat juga ada sentimen politis di sana gitu ya, khususnya untuk beberapa negara-negara yang memang terindikasi gitu ya, khususnya yang tergabung dalam BRICS ini menjadi concern yang cukup apa istilahnya dalam red notice-nya dari Presiden Donald Trump gitu ya, yang sempat tadi kita sudah bahas bahwa 100% dikenakan tarif gitu kan, ya membuat kemarin kalau kita ingat pasca Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45, dan dengan adanya masif ban yang mulai dari tarif lalu juga ban beberapa barang-barang yang diimpor dari Tiongkok ini juga berdampak terhadap region di Asia, khusus juga Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia juga secara neraca dagang kita terbesar value dengan China. Jadi kalau misalkan Tiongkok ini melambat, itu memang harus dampaknya juga akan ke Indonesia gitu. Baik Mas Okta, apakah masa konsolidasi IHSG ini juga akan bertahan hingga esok hari? Lalu saham apa yang cemerlang untuk esok hari Mas? Apa analisa Anda? Iya, ini kelihatannya memang kalau kita lihat secara indikator hari ini walaupun terjadi kenaikan tadi sempat kalau tidak salah bergerak itu di atas 7.180, tetapi dengan hari ini closingnya hanya mepet di 7.100, dan memang ini tekanan dorongan dari volume transaksi juga kelihatannya belum terlalu kuat. Kami mengkhawatirkan memang esok akan bergerak ISG kita lebih mix gitu ya, meskipun masih ada indikasi penguatan meski sudah mulai terbatas kami melihatnya dengan resisten. ISG yang memang kami masih pertahankan adalah di level 7.200 untuk esok hari, dan untuk level supportnya adalah kami perkirakan di level 7.050. Jadi memang itu rentang yang cukup sempit untuk ISG. Jadi memang kelihatannya pasar masih akan menikmati euforia agresivitas dari Bank Indonesia, tetapi memang mesti kita elaborasi lebih jauh, dampaknya lebih jauh gitu ya, khususnya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang bisa berdampak lebih komprehensif untuk seluruh sektor gitu ya, khususnya untuk emiten-emiten yang memang melakukan barang bakunya adalah untuk dari sisi impor. Dengan saham pilihannya yang bisa diperhatikan untuk besok, ini ada 3 emiten, sobat investor kabar bursa. Yang pertama ada brand lebih spekulatif buy, kami merekomendasikannya dengan resistennya adalah di 10.500. Lalu yang kedua ada Mylindo, dengan rekomendasi ini juga spekulatif buy sama, targetnya adalah 850. Dan yang terakhir adalah Raja dengan rekomendasinya juga sama, spekulatif buy, rekomendasi targetnya adalah di level 3.820. So ini mungkin sobat kabar bursa, sobat investor bisa memanfaatkannya untuk lebih ke jangka pendek dulu, nikmati dulu euforianya, tetapi tidak lupa juga untuk menjaga profitnya yang memang jika sudah dicapai dalam beberapa hari terakhir. Itu mungkin Bu. Baik, terakhir Mas Okta, apa analisa Ya, Anda terkait Ratu yang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia? Apa yang perlu diantisipasi? ya, seperti pada umumnya kalau kita lihat memang beberapa emiten IPO dan khususnya dari Ratu yang memang sudah naiknya cukup signifikan, sudah arah lebih dari 5 kali, dan memang ini menjadi indikasi yang khawatirannya adalah akan terjadinya aksi profit taking yang menurut kami ini cukup realistis gitu ya, karena memang beberapa investor ya sudah mulai mengikuti ini dari IPO sehingga memang sudah bisa dimanfaatkan aksi profit taking. Jadi kami juga mengkhawatirkan jika memang nanti sudah mulai dibuka kembali suspensi dan terkait dengan umanya gitu ya, ini sudah mulai bisa realisasikan untuk profitnya, atau at least sudah mulai menjaga supaya tidak berubah menjadi kerugian nanti ke depan. Itu mungkin. Baik, terima kasih Mas Okta untuk Ya. waktu serta analisa Anda. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu Mas Okta. Sama-sama Bu.